Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, apa kabar hari ini? Baik-baik semua, luar biasa. Puji Tuhan. Kita berjumpa lagi hari ini untuk boleh beribadah. Mari kita siapkan hati kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Biarlah ibadah yang kita lakukan hari ini juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh menenangkan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Syukurmu, ucapkan terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk satu hari baru lagi yang Tuhan berikan kepada kami. Kasih Tuhan, terima kasih Yesus, ku naikkan syukurku Bapa untuk hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Untuk kasih dan setiamu. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Yesus, buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Naikkan syukur-Mu buat kasih-Nya, buat anugerah-Nya di dalam hidup kita. Terima kasih. Syukurku Bapa, tunaikan syukurku Yesus. Terima
Yesus, Engkau yang mulia. Sebab Kau Allah yang mulia, biarlah segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Mari kita sembah Dia Raja yang mulia. Katakan sama-sama. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Kerajaannya dari surga datang untuk segenap umat. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bangkit berdiri. Katakan sekali lagi, mulia sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Hanya bagi-Mu Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya dari surga datang untuk segenap umat. Biarlah nama-Mu selalu dipuji dan ditinggikan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Biarlah hanya bagi Dia segala pujian kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama. Katakan
Sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God. Katakan sekali lagi, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God. Semua akan melihat betapa Engkau besar, Yesus, and all will sing how great, and all will sing how great is our Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kami masih diizinkan beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu semakin ditinggikan, biarlah nama-Mu semakin dimuliakan Tuhan. Biarlah puji-pujian yang keluar dari mulut kami juga boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah dengan penuh sukacita. Mari semua kita menjawab, amin. Sekali lagi shalom. Yang di atas shalom. Udah ada orang di atas? Adik-adik sekolah minggu juga udah datang? Udah datang ya, puji Tuhan. Boleh kasih salam ke kanan kiri. Ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji Tuhan. Mari kita mau puji Dia lebih lagi. Biarlah semua memuji Dia. Langit dan bumi pujilah Dia. Katakan sama-sama. Langit dan bumi pujilah
lebih lagi buat Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Kusuarakan haleluya. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami, Yesus. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang dalam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. katakan sekali lagi, Yesus kau kekuatan di hidupku. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap akan ku lewati, Lembah yang dalam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. katakan sama-sama. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang hebat. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yang mau minum dulu boleh silakan. Oke, puji Tuhan. Setelah dengan semangat kita memuji Tuhan, mari kita juga dengan semangat yang sama boleh menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita tenangkan diri kita sejenak. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah firman yang akan disampaikan nanti tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat dan rema dalam kehidupan kita. Kami tahu Tuhan, kebaikan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Ketika kami hitung kebaikan-Mu, ketika kami hitung berkat-Mu Tuhan, kami
kami tersadar bahwa kami gak pernah kekurangan bila kami berada di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Nah, saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok aku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok aku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, siapa kami ini layak terima kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok aku jalan tanpa keraguan, surya kan. Saya undang Bapak Saudara untuk boleh berdiri menyambut firman Tuhan. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Terima kasih Yesus. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok aku jalan tanpa keraguan, surya kan terus. Katakan sekali lagi. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan.
surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kebaikanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan ku jalan, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Inilah yang menjadi pernyataan iman kami, Tuhan, bahwa ketika kami mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, maka iman kami kembali dikuatkan. Ketika kami mengingat berkat-berkat Tuhan dan menghitungnya di dalam hidup kami sadar bahwa penyertaan-Mu selalu hadir di dalam hidup kami. Bahkan ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia. Bapa di dalam surga, pagi ini kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan jadikan hati ini menjadi tanah yang subur, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan bisa jatuh di tanah hati yang subur, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam hidup kami. Karena kami tidak ingin hidup kami sekedar melewatkan hari, sekedar menghabiskan waktu, tetapi kami ingin hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus jamah hati kami, ubahkan persepsi kami, bahkan kuduskan ruangan tempat kami beribadah saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Hari ini masih dengan tema dari Sinode Gereja Bethel Indonesia, bahwa kita akan berbicara tentang membangun generasi yang beriman. Nah, sebelumnya kita baca dulu dari Ulangan 4 ayat 1 sampai yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dari layar atau membuka Alkitab masing-masing. Ulangan 4 ayat 1 sampai yang ke-9 kita akan baca bersama-sama, supaya kita bisa mengerti apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sudah siap semua ya? Oke. 1, 2, 3. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian lekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah,
supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang generasi, kita tahu generasi itu adalah penerus dari kehidupan, baik di dalam keluarga kecil, keluarga besar, di dalam masyarakat, dan terutama penerus iman kita. Apa yang kita tanamkan pada hari ini akan menentukan bagaimana generasi yang mendatang menjalani hidup mereka. Orang bilang kalau kita main sama penjahat, biasanya jadi ikutan jahat. Kita main sama pencuri, biasanya ikutan jadi pencuri dan sebagainya. Kalau 4 orang berjalan, 4-empatnya orang cerdas, orang pinter, kita orang kelima biasanya kita akan jadi ikutan cerdas, jadi ikutan pinter, begitu katanya. Kalau kita berjalan dengan 4 orang pemabuk dan kita menjadi orang kelima, biasanya kita juga akan ikutan jadi pemabuk dan seterusnya. Oleh sebab itu, mari kita bandingkan dulu generasi yang dulu dan sekarang. Dulu komunikasi terbatas pada surat dan tatap muka. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang iman dan teknologi. Ibu Heni Wirawan dengan jelas telah menggambarkan bagaimana dunia di masa yang lalu dan dunia yang kita jalani di masa ini, dunia sebelum masa digital dan dunia digital sekarang ini. Dulu kita kalau mau berkabar dengan orang, kita harus tulis surat. Sebentar lagi kita masuk ke bulan Desember. Bapak Ibu Saudara, masih ada yang beli kartu Natal? Kalau zaman saya masih mudaan dulu, sekarang juga masih muda begitu ya. Biasanya bulan-bulan November itu udah rame, teman-teman ada aja di sekolahan yang jualan kartu Natal begitu ya. Mulai dari awal November atau di toko-toko buku semua menjual berbagai macam kartu Natal. Mulai dari yang kecil, yang sedang, yang besar, yang dibuka bisa ada lagunya. Masih ingat ya Bapak Ibu Saudara? Ini nggak pernah terima kartu Natal ya? Oh, belum pernah ya terima kartu Natal ya? Biasa dibuka ada lagunya gitu, lagunya Happy Birthday, oh bukan, lagunya Merry Christmas, dan terus ada lampu-lampunya begitu ya. Nah, atau yang dibuka ke samping ternyata jadi panjang berlipat-lipat gitu. Ada yang murah, ada yang mahal. Nah, kita terimanya seneng. Zaman saya kecil dulu, papa saya terima begitu banyaknya kartu Natal sampai dia bikin tali di dalam ruang keluarga. Bapak Ibu yang pernah mampir ke rumah Bapak Gembala tahu ya, ada ruang keluarganya ngeblong seperti ini begitu kan. Dan dia bikin tali zigzag dari satu sudut ke sisi yang lain terus sampai ke setengah ruangan. Buat apa? Bukan buat jemuran di dalam rumah, tapi buat gantung kartu Natal. Jadi setiap kali dapat kartu Natal ditaruh satu. Dan itu memenuhi hampir seluruh ruangan keluarga tersebut. Itu zaman dulu. Tapi zaman sekarang, mau kirim kue ucapan selamat ulang tahun aja bisa nggak ada kartunya. Cuman ditulis di kuenya. Mau tatap muka dulu kita harus datang ya. Telepon masih jarang. Saya ingat dulu pertama kali telepon masuk ke Sunter itu seneng banget. Masih pakai pesawat telepon yang kecil tuh, yang terus dikasih cover, digembok supaya anak-anak nggak teleponan melulu. Yang anak-anak manggut-manggut. Terus diakalin mencetnya pakai tusuk gigi. Ini bukan buat dipelajarin ya. Buat adik-adik bukan buat dipelajarin. Jadi karena teleponnya juga udah nggak bisa dipelajarin juga gitu ya. Jadi sekarang semua udah pegang handphone. Jadi diakalin pencet-pencet pakai tusuk gigi, tetap aja bisa telepon gitu. Itu begitu susahnya sehingga ketika kita mau bertemu dengan orang lain, kita harus tatap muka. Anak-anak sore-sore main sepeda keluar, emak-emaknya ikutan ngobrol. Anaknya berantem, emaknya lebih seru lagi berantem gitu kan. Anaknya udah bayan, emaknya masih tetap berantem. Itu dunia zaman dulu. Tapi sekarang kita lihat betapa teknologi sudah demikian majunya. Dan siapa yang gak punya medsos di tempat ini? Bapak Ibu Saudara, tahu tentang Facebook? Instagram? TikTok? Dan lain-lain? Hampir dari kita semua punya masing-masing akun itu. Bahkan di satu aplikasi mungkin ada berlebihan akunnya. Kita semua pakai internet. Di sini punya handphone ya. Ada isi baterainya, ada isi paketnya ya. Lebih panik kalau paket internet habis daripada di rumah nggak ada beras begitu kan. Duit yang ada dipakai buat beli paket internet dulu. Beras bisa ntar lagi gitu kan. Nah,
ini juga membawa tantangan baru seperti pengaruh budaya negatif asing. Kalau dulu anak-anak lebih terjaga, nonton TV dibatasin, tapi sekarang anak umur 2 tahun, 3 tahun udah punya gadget sendiri. Waktu makan di restoran mereka pakai gadget sendiri, waktu di rumah mereka pakai gadget sendiri, sehingga pengaruh budaya asing apapun itu lebih mudah untuk masuknya. Bahkan yang kita nggak mau bisa muncul di gadget kita. Sehingga seringkali menyebabkan krisis identitas bagi generasi berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak kita sadari bahwa generasi saat ini menghadapi tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan masa-masa kita hidup mungkin 10-20 tahun yang lalu. Seperti pencapaian akademis. Semua berlomba-lomba. Zaman dulu orang mungkin lebih jarang yang mendapatkan gelar dengan mudah. Kemarin Ibu Heni bilang, mau dapat gelar sekarang harus lebih cepat. Gelar S2 bisa 6 bulan selesai. Bisa kuliah S2 selesai. Kalau bisa 2 hari kemarin kata Ibu Heni. Kenapa? Karena semua orang pingin kelihatan pintar, sehingga pencapaian akademis itu begitu dikejar, baik dengan cara yang halal ataupun cara yang haram. Popularitas di medsos. Bapak Ibu yang posting-posting mengharapkan apa? Pengennya dikasih like gitu ya. Pengennya dikasih love gitu kan. Pengennya di komen ya. Kalau misalkan postingan kita kelihatan kurang, kok yang like cuma segini ya? Kok yang kasih komen gak ada ya? Rasanya kurang populer begitu kan. Penting sekali untuk generasi masa kini berapa mereka merasa populer di medsos, di dunia maya. Dan jangan lupa mudahnya akses informasi yang isinya ternyata nggak selalu berguna loh Bapak Ibu Saudara. Dan nggak selalu baik buat kita. Tapi informasi itu terus disajikan, terus masuk ke dalam diri kita. Keluarga dan gereja dipanggil untuk menanamkan nilai-nilai kekal. Bukan hanya mendidik generasi berikutnya untuk beradaptasi dengan tren dan kehidupan masa kini. Keluarga sebagai pusat pendidikan iman adalah gereja pertama bagi seorang anak. Orang tua dipanggil untuk menjadi teladan iman bagi anak-anaknya. Gereja harus jadi tempat bagi anak-anak dan kaum muda belajar nilai-nilai kekristenan di dalam Alkitab. Bukan hanya sekedar bersenang-senang, berkumpul, berkomunitas. Tapi ada sesuatu yang lebih daripada itu yang perlu ditanamkan kepada mereka. Keluarga dan gereja harus mengajarkan generasi ini dan berikutnya menggunakan teknologi dengan bijak. Bukan menghindari teknologi. Misalnya, baca Alkitab. Bisa dengan aplikasi. Saya seringkali menggambarkan atau menjelaskan bahwa kalau Bapak Ibu Saudara kesulitan baca Alkitab, ada kok Alkitab suara. Bosen baca Alkitab, ada kok aplikasi Alkitab seperti drama yang ada background soundnya, yang ada suaranya berbeda-beda, seperti kita mendengarkan drama radio di zaman dulu. Jadi ada berbagai cara bagaimana kita beradaptasi dengan teknologi masa kini. Gak sempat ibadah, lagi sakit, gak bisa datang, bisa kok mendengarkan khotbah online, bisa kok mendengarkan ibadah online. Nah, itu yang harus kita ajarkan kepada generasi berikutnya. Di dalam Ulangan 4 ayat 1-9 yang tadi sudah bersama-sama kita baca, sebelum memasuki tanah perjanjian, Musa, siapa Musa Bapak Ibu Saudara? Siapa Musa? Jangan-jangan lupa, siapa ya Musa ya? Musa itu siapa ya? Ini dari tadi disebut-sebut terus. Musa adalah pemimpin besar bangsa Israel. Dia mengingatkan kembali bangsa Israel tentang Tuhan dan perintahnya. Supaya apa? Supaya orang Israel tetap hidup berkenan kepada Allah mereka. Pertanyaannya sekarang, kenapa perintah Tuhan itu harus diingatkan kembali? Karena yang pertama, Tuhan dan perintahnya itu harus dikenal dari generasi ke generasi. Tidak bisa bilang, papa mama saya dulu ke gereja, tapi nggak pernah ngajarin saya. Kakek nenek saya dulu pengurus gereja, tapi saya tidak pernah diajarin ke gereja dan sebagainya. Tidak bisa. Musa menganggap itu penting bahwa Tuhan dan perintahnya harus dikenal dari generasi ke generasi. Orang Israel pada waktu itu harus tahu bahwa Yahweh lah yang membebaskan mereka dari 430 tahun perbudakan di Mesir dan menuntun mereka selama 40 tahun melintasi padang gurun sampai ke the promised land, tanah perjanjian. Alasan yang kedua dari Musa adalah orang Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan kebanyakan adalah generasi kedua. Kenapa generasi kedua? Artinya bukan mereka yang keluar dari Mesir, karena orang yang keluar dari Mesir itu sudah mati di padang gurun. Kenapa? Karena ketidaktaatan dan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut padahal sudah berkali-kali mengalami pertolongan Tuhan.
Setiap kali ada masalah kembali mereka bersungut-sungut. Setiap kali ada masalah kembali mereka ngomel sama Tuhan. Padahal sebenarnya perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan itu bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 bulan, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan membawa bangsa Israel berkeliling-keliling selama 40 tahun. Untuk apa? Menghabiskan satu generasi. Supaya generasi yang berikutnya, yang nanti menikmati tanah perjanjian itu, adalah generasi yang berkenan kepada Tuhan. Tapi itu tidak terjadi otomatis. Itu perlu diajarkan. Lalu kemudian, yang ketiga, Musa menganggap bahwa dia harus mempersiapkan orang Israel ini dengan baik. Kenapa? Karena Musa sudah tahu dia tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Musa melakukan satu kesalahan yang secara manusia itu kecil. Masih ingat Bapak Ibu Saudara? Apa yang dilakukan oleh Musa sehingga Tuhan menghukum Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian? Masih ingat? Ketika tiba di Masa dan Meriba, tidak ada air. Air yang ada pahit. Tuhan bilang apa? Tunjuk dengan tongkatmu. Tapi Musa udah kesel. Karena bangsa Israel ngomel melulu, ngegerutu melulu. Dia emosinya terpancing. Apa yang dilakukan oleh Musa? Dia pukul gunung batu itu. Sebenarnya secara manusia kalau kita mau pikir wajar gak sih? Memimpin kurang lebih 650.000 bangsa Israel sendirian. Dan masih bergabung dengan bangsa-bangsa lain yang ikut di dalam perjalanan tersebut. Kurang lebih rombongan itu diperkirakan ada sekitar 2.500.000 sampai 3 juta orang dalam satu rombongan. Wajar gak sih kalau Musa terpancing emosinya dalam satu peristiwa? Tapi ternyata ketaatan itu penting bagi Tuhan. Hanya karena satu hal yang kita anggap sebenarnya gak apa-apa, tapi itu penting bagi Tuhan. Dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan dia sudah tahu itu, hingga dia merasa harus mempersiapkan sebaik-baiknya. Karena nanti Yosua yang akan memimpin bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum memulai era baru di tanah perjanjian, Musa mengajar generasi kedua ini, generasi bangsa Israel ini untuk memperhatikan hal-hal yang penting supaya hidup mereka tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. Supaya hidup mereka di tanah yang baru, di tanah yang dijanjikan Tuhan itu bisa menjadi generasi yang unggul dan tidak mengulangi kesalahan generasi yang lalu. Pada saat ini apa yang bisa kita pelajari? Gereja dan keluarga dipanggil untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Anak, cucu, saya belum punya anak cucu, tapi kita punya adik, keponakan, generasi di bawah kita pasti ada. Apa yang perlu kita ajarkan? Yang pertama, ajarkan mereka untuk takut akan Tuhan. Boleh saya minta Diakan Livi untuk mengulangi Ulangan 4 ayat 2 sampai yang keempat. Ulangan 4 ayat 2 sampai yang keempat. 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ya, terima kasih. Peristiwa penyembahan Baal Peor, ada yaitu dewa kesuburan orang Moab, adalah suatu kejadian yang ironis dan tragis, Bapak Ibu Saudara. Karena penyembahan mereka ini menyebabkan 24.000 kurang lebih orang Israel terkena tulah dari Tuhan dan tewas. Ketika orang Israel berkemah di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Ini kebiasaan mereka begitu kan? Dan turut menyembah dewa orang-orang itu di dalam Bilangan 25. Karena perbuatan itu Tuhan murka terhadap bangsa Israel dan menimpakan tulah kepada mereka. Nah, kenangan, memori, pengalaman itu diceritakan kembali oleh Musa kepada generasi yang kedua ini supaya mereka tidak melupakan Tuhan dan tetap mengikuti perintahnya. Artinya, jangan main-main dengan Tuhan, karena nanti ujungnya kamu binasa. Mereka boleh ada sampai saat itu, mereka bisa ada di tanah itu, diperkenankan oleh Tuhan untuk memasuki nanti dan menduduki tanah Kanaan, karena mereka masih hidup, berpaut dan berpegang kepada Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah mereka sendiri. Dengan kata lain, Musa mau menekankan bahwa penyembahan berhala
adalah kekejian di mata Tuhan. Bahwa pelanggaran terhadap hukum Tuhan akan berakibat kebinasaan. Ini tujuan Musa. Bukan dia mau mengorek-ngorek luka lama, bukan dia mau mengulang kenyataan yang pahit, tidak. Tapi tujuan Musa mengulang kembali kisah penyembahan Baal Peor untuk jadi pembelajaran. Untuk menjadi hal yang penting untuk diingat. Jangan diulangi lagi. Waktu nanti kamu tinggal di Promised Land, waktu nanti kamu masuk ke tanah perjanjian, jangan lakukan hal seperti ini. Bukankah itu juga yang kita lakukan kepada anak kita, adik kita, keponakan kita? Ketika mereka melakukan sesuatu, kita mengulang. Ingat ya, hati-hati jalannya. Kemarin jatuh, ntar jatuh lagi di situ. Kenapa harus diulang? Supaya tidak terjadi kesalahan yang sama. Kalau kita kepleset di rumah karena ada genangan air, besok-besok kita pasti akan lebih waspada. Atau kita akan mengingatkan orang untuk hati-hati. Ada air gak? Pleset lagi nanti. Bukan untuk mengingatkan kesalahan itu dan mengulanginya, tetapi supaya kesalahan itu tidak terjadi lagi. Tidak terulang lagi. Nah, kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa ketidaksetiaan terhadap Tuhan dan perintahnya mendatangkan murka Tuhan. Tapi sebaliknya, mengikut Tuhan dengan setia dan menuruti perintahnya mendatangkan berkat bagi kita. Pilihannya ada di tangan kita. Oleh karena itu gimana? Apa yang harus kita lakukan? Jadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Skala prioritas. Jangan biarkan kehebatan, kekuatan, popularitas, harta kekayaan dan lainnya di dalam dunia ini menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita dan menggoyahkan iman kita. Aku bisa sendiri kok. Tuhan nanti aja. Tetaplah berpaut pada Tuhan dengan setia menurut kehendaknya supaya apa? Supaya kita hidup di dunia ini dan menerima keselamatan. Keluarga dan gereja perlu mengenalkan kepada Tuhan, perlu mengenalkan Tuhan kepada anak-anak dan generasi selanjutnya sejak dini. Jangan bilang nanti aja, anak saya mah belum ngerti apa-apa. Sejak dini bawa ke gereja, bahkan ibu-ibu yang lagi hamil hadir ke gereja. Supaya apa? Supaya rohnya itu mendengar tentang firman Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara tahu, orang-orang yang koma di rumah sakit yang katanya tidak merespon, itu seringkali diputerin firman Tuhan, lagu rohani, supaya apa? Rohnya tetap bisa berinteraksi dengan Tuhan. Nah, gereja perlu mengenalkan Tuhan kepada anak-anak dan generasi selanjutnya sejak dini. Salah satu sikap takut akan Tuhan, apa yang perlu kita ajarkan? Jangan mengurangi dan menambahi firman Tuhan. Itu tadi pesannya. Gereja dan keluarga perlu mengajarkan firman Tuhan secara utuh. Takut akan Tuhan membawa kepada kehidupan. Sedangkan sikap memberontak mengantarkan kepada hukuman. Itu yang perlu kita ajarkan. Kalau kita mengajarkan generasi berikutnya untuk takut akan Tuhan, dimanapun mereka berada, tanpa ada kita yang memperhatikan, mereka akan tahu mata Tuhan melihat. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Musa tekankan dan perlu kita pelajari sampai hari ini adalah mendengarkan dan melakukan ajaran Tuhan. Ada banyak orang mendengar, iya. Ada banyak orang hadir di gereja dengerin firman Tuhan, iya. Tapi sedikit sekali yang melakukan firman itu. Ulangan 4 ayat yang kelima. Boleh saya minta tolong Ibu Diakan Syanti untuk membacakan bagi kita semua? Ulangan 4 ayat yang kelima. Mengulangi ayat yang tadi sudah kita baca. Ulangan 4 ayat yang kelima. Iya. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukannya demikian di dalam negeri. Akan kamu masuki untuk mendudukinya. Ya, terima kasih. Satu lagi boleh saya minta Pak Hendrik, Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kasih kepada Allah ditunjukkan bukan hanya dengan perasaan di dalam hati semata-mata, tapi harus dinyatakan dengan perbuatan. Tindakan kasih kepada Allah bisa dinyatakan dengan melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Melakukan firman Tuhan.
Tuhan Yesus menyatakan bahwa mereka yang mengasihinya adalah mereka yang menuruti segala perintahnya. Kalau kita tanya sekarang, atau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan? Yang mengasihi Tuhan boleh angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5. Rasanya nggak ada yang nggak angkat tangan. Kalau kita ditanya, sebagian besar kita pasti akan bilang, iya. Atau kita angkat tangan, haleluya, amin. Tapi ini nggak sesederhana yang kita kira Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengasihi Tuhan karena Tuhan pengen tuh kita sungguh-sungguh, nggak sekedar mengasihi Tuhan, amin. Mengasihi Tuhan, iya. Apa sih sebenarnya arti mengasihi Tuhan? Karena tadi Musa berpesan, ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku oleh Tuhan Allahku supaya kamu melakukan yang demikian. Artinya bukan sekedar dikasih tahu, lalu kemudian masuk kuping kanan mental, masuk kuping kiri mental, nggak masuk ke dalam pikiran, apalagi dikerjakan. Tapi itu berita yang penting, pesan yang penting, hal yang penting bukan sekedar untuk didengarkan saja, tetapi untuk dikerjakan. Apa arti sebenarnya mengasihi Tuhan? Apakah cukup dengan sekedar berkata, aku mengasihimu Tuhan, atau kita nyanyi, aku mengasihi engkau Tuhan? Apakah itu cukup? Apakah cukup dengan merasakan cinta kepada Tuhan lalu kita melayani Tuhan? Atau Tuhan menginginkan sesuatu yang lebih dari hidup kita? Banyak orang mengaku mereka mengasihi Tuhan dan mereka mudah sekali mengungkapkannya. Aku cinta engkau Yesus, pasang stiker di mobil dan sebagainya. Tapi apakah mereka cukup untuk menunjukkan kasihnya dengan melakukan perintah Tuhan? Apakah kita benar-benar mengerti arti kita mengasihi Tuhan? Bukan hanya sekedar hadir di gereja. Mungkin kedengarannya ini mengejutkan, tapi bagi sebagian orang Kristen yang mengaku mengasihi Tuhan, ternyata mereka belum melakukan definisi kasih yang Tuhan inginkan. Dalam Yohanes 14 ayat ke-15 yang tadi kita baca, Yesus menjelaskan dengan sangat jelas bagaimana saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, para pengikutnya, harus menunjukkan kasih kepada Tuhan dengan apa? Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Itu aja. Gak ada syarat. Gak ada jika. Kalau gampang, ya diikutin Tuhan ya. Kalau bisa ya Tuhan, gak. Tidak ada alasan, tapi kan Tuhan, saya kan, gak. Kalau seseorang benar-benar mengasihi Yesus, maka ia akan berusaha, berjuang, menaati segala perintahnya. Nah, mengatakan mengasihi Tuhan itu baik gak? Baik. Menyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan itu baik gak? Baik. Memberikan persembahan dan melayani Tuhan itu baik gak? Baik, tapi yang benar-benar diinginkan oleh Tuhan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan inginkan adalah kita mendengar dan melakukannya dalam arti kata taat. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22, 1 Samuel 15 ayat 22, boleh saya minta Saudara Alif untuk membacakannya? 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Ya, silakan. 1 Samuel 15 ayat 22. Ya. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak. Ya, terima kasih. Nah, jelas dikatakan memberikan persembahan baik gak? Baik. Beribadah kepada Tuhan baik gak? Baik. Tapi tidak hanya itu yang Tuhan mau, jauh lebih penting yaitu mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Masalahnya kebanyakan orang tuh gak mau taat kepada Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-7, yuk kita baca sama-sama. Roma 8 ayat yang ke-7. Ah, ini gimana sih bikin slide-nya separuh-separuh, gak ada di layar gitu ya. Memang harus bawa Alkitab sendiri Bapak Ibu Saudara. Karena jemaat sekarang kebanyakan liatin layar terus. Roma 8 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah, masalahnya kebanyakan orang gak mau taat kepada Tuhan. Coba kita bayangin kalau kita punya anak kecil atau kita punya anak remaja, anak kita, keponakan kita atau adik kita bilangin, ya ma, ya pa, ya ci,
ya kok. Hal yang sederhana aja. Kalau habis mandi, anduknya jangan taruh di ranjang, basah. Ranjangnya ikut basah atau kursinya ikut basah. Langsung habis mandi, anduk basahnya ditaruh di jemuran anduk. Iya mah, iya pak. Ya deh ya, dengerin ya. Iya. Besok dia taruh lagi di situ. Kita bilangin lagi nggak? Bilangin lagi. Waktu dibilangin dia dengar nggak? Dengar. Jawabnya manis. Iya, iya mama, iya papa, iya kok, iya ceh. Tapi besok habis mandi dia kerjakan lagi. Apakah cukup hanya dengan mendengarkan saja? Tidak. Bapak Ibu Saudara bertahun-tahun menjadi orang Kristen, mendengarkan firman Tuhan. Apakah cukup? Seperti kita mendengarkan, harus taruh anduk habis mandi, anduk basah taruh di jemuran. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan yang kita dengar, sama seperti anak itu yang hanya mendengarkan perintah, tapi anduknya tetap enggak ditaruh di jemuran. Bayangkan hal yang lainnya. Kalau ada pasangan yang baru menikah, lalu dia mengatakan, aku cinta kamu. Orang menikah karena cinta biasanya kan gitu kan. Yes, I do begitu. Tapi nggak akan berarti apa-apa kalau salah satu dari mereka pergi keluar dan berselingkuh. Sehingga perkataan aku cinta padamu itu akan terdengar hampa karena tidak diwujudkan, tidak dilakukan. Sama seperti kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita bilang, aku mengasihi Engkau Yesus, kita bernyanyi, kita melayani Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa yang kita dengar. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus menegur orang-orang yang memanggilnya Tuhan, Tuhan, Guru, tapi mereka tidak melakukan perintahnya. Sehingga di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai ke 49, Yesus membandingkan orang-orang yang seperti itu dengan orang yang membangun rumahnya di atas pasir dan di atas batu. Orang yang membangun rumahnya di atas pasir ketika badai itu datang, angin itu datang, otomatis akan rubuh karena dasarnya tidak kuat. Kalau orang benar-benar mencintai Tuhan, mereka pasti menunjukkannya dengan cara menjalani hidup mereka sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau kita cinta, kalau kita sayang, kita pasti pengen menyenangkan orang yang kita sayang. Kalau kita cinta kepada Tuhan, kita pasti akan berjuang menyenangkan hati Dia. Nah, Tuhan sudah memberikan kita sebuah buku atau sekumpulan dari surat cintanya, yaitu Alkitab. Dibaca enggak? Berapa banyak dari kita yang masih baca Alkitab? Baca kapan? Barusan kan disuruh baca, udah baca di gereja. Di rumah dibaca enggak? Kalau kita terima surat cinta, pengen cepet-cepet dibaca, tukang posnya, ini zaman dulu ya, udah gak dilihat lagi mau tukang pos itu tinggi, mau tukang pos itu pendek, mau tukang pos itu gemuk kayak kurus kayak bodo amat. Mana suratnya? Suratnya pun kita terima, aduh langsung kita kis-kis, langsung kita buka begitu kan. Kita pengen tahu apa isi suratnya, karena kita tahu itu adalah ungkapan hati dari orang yang kita sayang. Begitu bukan? Lalu kenapa kumpulan surat cinta dari Tuhan itu gak pernah kita baca? Katanya kita cinta kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengajarkan kepada generasi yang berikutnya untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan kalau kita sendiri tidak melakukannya? Karena action speaks louder than word. Apa yang kita kerjakan akan lebih berdampak, akan lebih berpengaruh, akan lebih ditiru oleh generasi berikutnya ketimbang apa yang kita ngomong. Saya pernah berikan contoh, kalau ada orang tua yang bilang, jangan ngerokok ya nak, tapi dianya sambil ngerokok. Kira-kira anaknya nanti akan merokok atau tidak? Kenapa Bapak Ibu Saudara bisa bilang anaknya nanti akan ngerokok? Niru bapaknya. Walaupun 1000 kali dari kecil sampai itu anak gede, bapaknya selalu bilang jangan merokok ya nak. Tapi setiap kali bapaknya di depan anaknya merokok, yang diingat adalah merokoknya. Bukan jangan merokok. Action speaks louder than word. Itulah sebabnya kita dulu yang perlu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Supaya ketika kita bicara, bicaranya itu ada dampaknya. Anak kita, keponakan kita, adik kita, generasi berikutnya gak akan bilang, suruh orang ke gereja, mama juga gak ke gereja. Suruh kita berdoa, mama udah berdoa belum? Suruh kita pelayanan, orang papa aja gak pelayanan.
Walaupun mungkin mereka tidak mengungkapkannya, tapi dalam hati mereka bisa merasa loh. Jangan bohong ya, mama aja bohong. Kemarin bilang kalau ada tukang kredit datang, bilangin aja mama nggak ada. Terus anaknya ke depan, kata mama nggak ada, tadi udah pesen begitu. Terus kita mau bilang sama dia jangan bohong. Sedangkan kita memperlihatkan kebohongan di depan dia. Mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah salah satu cara mengungkapkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dan melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Tidak ada kata-kata yang bisa menggantikan ketaatan. Tidak ada lagu dan musik yang bisa menggantikan sikap tunduk dan taat di hadapan Tuhan. Bahkan kebaikan dan persembahan hanya bisa membawa kita sejauh yang kita lakukan di mata Tuhan, kalau kita tidak mau mengikuti dan mentaatinya. Jadi ayo, mulai dari diri kita sendiri dulu. Untuk generasi berikutnya, dengar dan lakukan firman Tuhan. Sehingga mereka bisa mencontoh teladan kita. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang Musa ajarkan kepada bangsa Israel dan harus kita lakukan juga untuk generasi berikutnya? Ulangan 4 ayat 6 sampai yang ke-9. Ulangan 4 ayat 6 boleh saya minta tolong Ibu Eri untuk membacakan bagi kita semua. Ulangan 4 ayat yang ke-6. Ulangan ayat yang ke-6. Ya, silakan. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Ayat 6 aja. Iya, oke, terima kasih. Ada bonus. Yang menjadikan Israel berbeda dengan bangsa lain adalah karena mereka punya Allah yang luar biasa. Betul apa benar? Ketika bangsa-bangsa lain pada waktu zaman Musa itu dipimpin oleh raja-raja dan sebagainya, hanya bangsa Israel yang memiliki teokrasi dipimpin langsung oleh Tuhan. Itu yang menjadikan mereka bangsa yang luar biasa. Bangsa umat pilihan Allah, biji mata Allah. Peraturan dan ketetapan Tuhan telah menjadikan mereka punya hikmat, kebijaksanaan lebih daripada bangsa yang lain karena Tuhan sendiri yang mengajar mereka. Bahkan punya 10 hukum Allah yang ditulis dengan dari Allah sendiri pada waktu itu. Hukumnya langsung dari Allah, hikmatnya langsung dari Allah. Dan relasi kita dengan firman Tuhan pada masa kini membuat kita juga bisa loh punya sumber hikmat dan kebijaksanaan yang seperti itu. Kenapa? Karena Allahnya sama kok. Jadi kalau kita nggak baca firman Tuhan itu, kita nggak punya relasi dengan Tuhan, maka sumber hikmat itu tidak akan bisa mengajar kita, tidak akan masuk ke dalam diri kita, akal budi kita tidak akan pernah diperbaharui. Menanamkan firman Tuhan kepada generasi selanjutnya menjadi suatu hal yang sulit karena kita sendiri tidak tahu apa itu firman Tuhan. Kita sendiri tidak membaca firman Tuhan. Jadi menanamkan firman Tuhan kepada generasi selanjutnya adalah langkah awal. Untuk apa? Supaya mereka bijaksana. Kenapa mereka bijaksana? Karena mereka punya hikmat dan akal budi dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan adalah sumber hikmat sejati. Ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka hidup kita menjadi kesaksian bagi dunia. Tadi dikatakan apa? Bangsa lain mengakui Israel. Bahkan sampai saat ini, orang yang paling cerdas adalah bangsa Yahudi. Karena hikmatnya langsung dari Allah. Oleh karena itu, gereja dan keluarga harus jadi teladan dalam merenungkan dan mempraktekkan firman Tuhan. Hikmat Tuhan tidak hanya sekedar diajarkan, tapi ditunjukkan dalam hidup kita sehari-hari. Ulangan 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Boleh saya minta tolong Saudari Desi untuk membacakannya bagi kita semua. Ulangan 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Ulangan 4 ayat 7 sampai 8. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Ya, terima kasih. Generasi yang bijaksana perlu memahami, perlu mengerti betapa besar kasih dan kuasa Tuhan di dalam sejarah yang lalu. Kenapa? Karena mereka nggak lihat. Kenapa kita baca firman Tuhan? Karena Bapak Ibu Saudara tidak ada di waktu Yesus hidup di dalam dunia ini. Betul apa benar? Ada yang hidup bersama Yesus? Ada waktu Yesus secara fisik ada di dunia ini?
Gak ada. Lalu bagaimana kita bisa belajar dari sejarah? Dari sejarah apa? Sejarah kisah yang ada di dalam Alkitab. Itu yang mengajar kita, itu yang mengingatkan kita. Bapak Ibu Saudara tidak melihat waktu Yesus menjamah mata orang buta dan mata orang buta itu melek kan? Gak ada. Kita tidak melihat secara langsung. Dari mana kita belajar? Dari sejarah yang ada di dalam Alkitab ini mengajar kita. Hikmat dimulai dari pengenalan akan Tuhan. Amsal 9 ayat yang ke-10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Itulah sebabnya gereja dan keluarga harus terus, sekali lagi saya katakan, terus menceritakan karya Tuhan dalam hidup mereka. Supaya apa? Supaya generasi berikutnya juga tahu bahwa ada Tuhan loh yang hidup, yang dulu menolong keluarga saya, sekarang juga bisa menolong saya. Ada Tuhan yang dulu menyertai keluarga saya, menyertai gereja saya, menyertai papa mama saya, dan menghidupi saya sampai hari ini. Tuhan yang sama itu bisa juga menyertai hidup kamu loh. Sehingga perlu kita ceritakan dulu, waktu di rumah gak ada beras ya, mama juga gak punya duit, papa juga belum dapat kerjaan, terus kami berdoa sungguh-sungguh, tiba-tiba ada aja orang yang ngasih beras. Itu mujizat Tuhan, rasanya sampai terharu. Itu yang perlu diceritakan kepada mereka, supaya mereka tahu bahwa kalau masih bisa hidup sampai hari ini, bukan hanya karena perjuangan orang tuanya saja, tetapi lebih kepada kekuatan dan kebesaran tangan Tuhan yang menyertai. Itu yang terus diulang, supaya mereka juga belajar bukan hanya mengandalkan keluarganya dan seluruh yang Tuhan perlengkapi di dalam hidup mereka, tapi juga mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Ulangan 4 ayat yang ke-9. Boleh saya minta tolong PDP Paulus membacakannya? Ulangan 4 ayat yang ke-9. Ulangan 4 ayatnya yang ke-9. Iya, silakan. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Terima kasih. Di sini dikatakan tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Lupa itu udah bawaan orok ya Bapak Ibu Saudara. Enggak ada kita yang diajarin nanti lupa ya, enggak ada. Itu udah built in, udah bawaan orok. Nah, seringkali ketika kita punya masalah dan mengalami pertolongan Tuhan, gampang lupanya. Kita lupa Tuhan menolong kita, kita lupa Tuhan menyembuhkan kita. Oleh sebab itu dikatakan waspadalah dan berhati-hatilah, supaya kita sendiri jangan mudah melupakan pertolongan Tuhan. Ada lagu lama berkata, hitung berkatmu satu-satu. Terus apa lagi? Hitung semua, janganlah lupa. Hitung berkat. Terus? Nah, yang bisa nyanyi ketahuan umurnya begitu ya. Karena yang muda bingung lagu apa gitu ya. Ntar saya mau nyanyi singernya bingung. Apa itu, buru-buru di googling gitu ya. Disuruh menghitung berkat Tuhan karena manusia ini manusia yang bocengli. Manusia yang bokamsya. Manusia yang gak tahu terima kasih. Satu kali ditolong dia lupa. Besok ketemu masalah dia komplain lagi sama Tuhan. Dia lupa bahwa Tuhan itu dulu pernah menolong dia dan bisa menolong dia lagi. Oleh sebab itu dikatakan berhati-hatilah. Bahwa apa yang kita alami, apa yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri ini, jangan lupa kamu punya Tuhan yang hidup, yang tetap bisa menolong kamu. Dan supaya jangan hilang dari pikiran kita, gimana caranya? Diomongin seumur hidup kita. Diomonginnya kepada siapa? Di sini dikatakan beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan, apa yang kita dengar, kita ajarkan, apa yang kita lakukan, kita perlihatkan, semuanya kita lihat, kita ajarkan kepada mereka, supaya kita sendiri bisa ingat. Kenapa kita perlu ingat? Supaya iman kita tetap teguh kepada Tuhan, tidak goyah, dan anak cucu cicit kita juga bisa punya iman yang teguh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab membangun generasi tidak hanya berhenti kepada keluarga saja, tapi juga melibatkan komunitas gereja. Kalau iman tidak diwariskan, generasi berikutnya pasti kehilangan arah dan hikmat Tuhan. Mereka nggak tahu harus berpegang pada siapa. Apa sih yang pasti di dalam hidup ini? Apa yang pasti?
Filsafat mengatakan yang pasti di dalam hidup ini hanya satu, ketidakpastian. Nggak ada yang pasti di dalam hidup ini, semua bisa berubah dalam sekejap mata. Satu yang harus kita pegang, satu yang harus kita ajarkan, satu yang harus kita wariskan, iman kepada Tuhan. Minggu yang lalu, Ibu Henny berkata apa? Dia mengutip satu ayat, kalau Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia bertanya, apakah masih ada iman di dunia ini? Karena iman itu sangat penting, tapi sangat mudah untuk digoyahkan. Dengan masalah tantangan pergumulan sakit penyakit yang kita hadapi di dalam hidup ini, sangat mudah sekali goyah. Oleh sebab itu, kalau iman kekristenan kita ini tidak kita wariskan kepada generasi berikutnya, pasti mereka akan kehilangan arah dan hikmat Tuhan. Oleh sebab itu, gereja dan keluarga perlu menyediakan lingkungan yang mendukung untuk bertumbuh. Keluarga juga harus menjadi tempat untuk belajar firman Tuhan, mengajak mereka berdoa, mengingatkan mereka baca Alkitab, mengingatkan mereka untuk sekolah minggu, ibadah, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, keluarga dan gereja seperti sepasang sayap yang bekerja bersama-sama untuk membangun generasi berikutnya. Kalau firman Tuhan diajarkan, perbuatan-perbuatan pertolongan Tuhan terus diperkatakan, terus diingatkan, terus diceritakan, dan iman kepada Tuhan itu diwariskan, maka generasi yang berikutnya akan punya bekal yang kuat dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti lari estafet, kita harus berlari dengan setia, dengan fokus, dengan tekun. Punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Menyerahkan tongkat estafet iman itu kepada generasi yang berikutnya. Sebuah pohon yang kuat dimulai dari akar yang kokoh. Generasi berikutnya akan menjadi pohon-pohon kebenaran hanya kalau kita sekarang ini menanam mereka dalam firman Tuhan dan mengajar mereka bahwa penyertaan Tuhan selalu melingkupi hidup mereka. Karena keterbatasan kita sebagai orang tua, keterbatasan kita sebagai generasi selanjutnya, keterbatasan pengetahuan, sumber daya dan sebagainya, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Pertanyaannya sekarang, apa yang kita ajarkan kepada anak cucu kita? Apakah kita mengajar mereka untuk percaya kepada Tuhan melalui hidup kita? Apa yang mereka lihat melalui hidup kita saat ini? Apa yang akan kita wariskan kepada mereka kalau kita sudah tidak ada nanti? Itu yang perlu kita renungkan. Mari kita sama-sama berdiri. Saya undang pemusik, boleh kita nyanyikan satu pujian? Ajar kami, Tuhan, ajar kami beroleh hati bijaksana, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Dari awal kita nyanyikan, ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, ajar kami beroleh hati bijaksana,
Bapa di dalam surga, kami tahu hidup kami di dalam dunia ini tidak pernah akan menjadi semakin mudah. Disitulah kami perlu iman kami kembali diteguhkan. Disitulah kami perlu iman kami untuk terus bertumbuh ke arah pengenalan akan Engkau. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami terbatas. Segala yang bisa kami lakukan terbatas. Sehingga kami perlu mendidik generasi berikutnya. Mendidik anak cucu mantu kami, keponakan kami, dan orang-orang yang lebih muda di sekitar kami. Untuk bisa punya warisan iman yang kuat dan pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Dan itu perlu kami lakukan sejak dini Tuhan. Sejak sekarang. Melalui hidup kami perlu menunjukkannya kepada mereka. Bapa di dalam surga, mari ajar kami. Supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Kami bisa taat kepada Tuhan. Kami bisa mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Kami bisa mendidik generasi berikutnya untuk menjadi takut akan Tuhan. Sehingga mereka memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan sendiri. Karena Engkau adalah sumber dari hikmat dan kebijaksanaan itu. Bapa di dalam surga, kami tahu melakukan firman-Mu tidak semudah mendengarkannya. Itulah sebabnya Engkau sudah memperlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati kami. Untuk mengajar kami. Untuk mengingatkan kami, untuk memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai dan berhenti berbicara. Biarlah kiranya Roh Kudus yang terus mengajar dan mengingatkan firman Tuhan ini di dalam hati setiap kami, sehingga hidup kami semakin hari, semakin berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Silakan duduk, saya kembalikan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Biarlah iman kita semakin teguh dalam Tuhan dan kita juga boleh mewariskannya ke generasi berikutnya. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat, terima kasih untuk pelayanan Pendeta Karmelia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Pada yang bertugas, saya persilahkan untuk maju ke depan. Pada pembaca pengumuman juga saya persilahkan maju ke depan. Nanti kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta dengan penuh kasih Saudari Lisna untuk boleh memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Bapak untuk pagi hari yang ini. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa beribadah, kami dilayakkan, disucikan, dikuduskan. Tuhan, pada saatnya kami memberikan persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi. Dan berkati juga kedua petugas kolektor untuk pagi ini. Tuhan berkat khusus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. Apakah ada di antara jemaat yang baru pertama kali beribadah pagi ini? Di atas semuanya adalah jemaat yang setia. Keluarga besar GBI Aberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Karmelia yang telah menyampaikan firman dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Ibu. Terima kasih juga kepada seluruh pelayan yang telah setia melayani kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Komsel Pemuda Aberta diadakan hari ini, yaitu tanggal 24 November 2024 pukul 11 siang. Jadi hari ini ada Komsel Pemuda pukul 11 siang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Andreas Tan. Kaum wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian Kaum Wanita Aberta yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Dan Selasa ini tanggal 26 November, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Gembala kita Magdalena Chandra. Mari berdoa bersama dalam benteng doa GBI Aberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Ini doa bersama ini terbuka untuk umum. Mari kita mengajak keluarga, tetangga, teman untuk
saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap Sabtu sore pukul 18 dalam komunitas Aberta Youth Team. Hari Sabtu ini tanggal 30 November 2024 adalah acara Sport Day pukul 17 sore di Replay Badminton Arena. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 1 Desember 2024 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Kartaelia. Minggu depan kita diundang untuk menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Tubuh dan darah Kristus hanya dapat dinikmati oleh jemaat yang sudah dibaptis air. Jemaat juga diberi kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Diharapkan pada orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah, supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu di lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Jadi mulai belakangan ini sekolah minggu bebarengan dengan ibadah raya kita. Keluarga besar GBI Aberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Leli Maria Uria yang berulang tahun tepat tanggal hari ini 24 November. Ibu Leli, disilakan berdiri. Selamat ulang tahun Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian Ibu Li Hongnyo tanggal 29 November. Ya, mungkin kepada Diaken Santi disampaikan untuk Mami Hong ya, yang tak berulang tahun di 29 November. Kemudian Eng Ing Eng tanggal 1 Desember, Kepala Geng Aberta berulang tahun. Ibunya Rita Sutejo. Dipersilakan dengan hormat Ibu Rita berdiri. Selamat ulang tahun ibunya. Terima kasih juga kepada donatur diakonia Ibu Helen yang telah mempersembahkan Rp600.000, kepada LH yang telah mempersembahkan Rp100.000, serta Diaken Pur yang telah mempersembahkan Rp100.000. Tuhan Yesus memberkati. Mari tetap dukung acara Kongko dulu melalui makanan, minuman, atau dana. Dapat menghubungi saya untuk persembahannya. Terima kasih untuk persembahan Natal kepada NN yang telah mempersembahkan Rp150.000. Jadi total persembahannya sebesar untuk dana Natal Rp18.350.000. Untuk dana Natal Aberta Youth Team, terima kasih kepada Bieng sebesar Rp5 juta. Jangan lupa juga kita satukan hati untuk gereja kita, untuk bangsa negara kita setiap malam pukul 9 malam. Dimanapun kita berada, dapat kita meluangkan waktu sejenak agar pemulihan terjadi bagi gereja kita. Jangan bosan-bosan untuk mengajak dan ingatkan keluarga, saudara, tetangga untuk beribadah bersama di gereja kita. Kita dapat mengikuti kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GB Aberta, khususnya kepada para pengerja, jadi dapat memperhatikan WA di grup GBI Aberta. Apakah ada pengumuman tambahan? Tidak ada. Saya boleh request nih, ada satu lagu. Lagu ini sangat memberkati saya. 1 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2024. Pertolongan Tuhan selalu ada untuk kita semua. Jadi saya rindu lagu ini sangat memberkati. Saya juga ingin lagu ini juga memberkati kita semua. Berkali-kali Tuhan tolong. Kita belajar sama-sama. Ini juga termasuk lagu baru. Walaupun doa kita masih belum dijawab.
Walaupun rasanya kesulitan-kesulitan masih ada di ujung tahun ini, tapi Tuhan tidak pernah, selalu setia, selalu menolong kita tepat pada waktunya. Kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap ada Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah ada Yesus setia. Ya Bapa, lagu yang barusan kami nyanyikan, berkali-kali Engkau menolong dalam hidup kami Tuhan. Dalam kondisi apapun, Engkau selalu menolong kami. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah yang menolong kami dari awal tahun sampai di akhir November ini. 1 bulan lagi Tuhan, kami akan mengakhiri tahun 2024 Tuhan. Pertolongan Engkau selalu ada, hadir tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh setia dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau telah mengajar kami pada hari ini Tuhan, bahwa permulaan pengetahuan adalah takut akan Engkau Tuhan. Biar kami selalu takut kepada Engkau Tuhan, dalam setiap aspek kehidupan kami ya Tuhan. Jangan kami hanya mendengar saja Tuhan, tapi kami juga melakukan perintah-Mu, firman-firman-Mu. Biar kami menjadi orang tua yang baik Tuhan, untuk sebagai panutan untuk generasi yang berikutnya Tuhan. Kami dapat mengajar anak kami dapat mengajar cucu-cucu kami, bangka kami juga dapat mengajar cicit kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, Kau selalu hadir dalam hati kami, mengingatkan kami, mengajar kami. Sekali lagi terima kasih ya Bapa. Terima kasih juga untuk Pendeta Karmelia Tuhan. Dimanapun beliau Engkau utus, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Engkau buka lagi rahasia firman-Mu kepada beliau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau memberkati suaminya dan kedua anaknya Tuhan. Apa yang mereka cita-citakan, Engkau buat berhasil untuk baik sekolahnya, untuk kedua anaknya Tuhan, untuk masa depannya Bapa. Terima kasih ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan. Ibu Gembala kami seorang yang setia ya Tuhan. Menjadi panutan untuk sebagai Ibu Gembala kami ya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan sukacita, Engkau menemani masa-masa tua beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau taruh hikmat yang daripadamu untuk mengembalakan seluruh jemaat Aberta Tuhan. Ya Bapa, kami juga datang sebagai jemaat di Aberta. Kami percaya Engkau telah yang memberkati kami. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang tidak hadir pada hari ini. Mungkin mereka ada yang sedang sakit ya Tuhan. Kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu mereka telah sembuh. Terima kasih ya Bapa. Juga mungkin ada yang kesusahan, mempunyai masalah-masalah dalam hal ekonomi keluarga Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur dan terima kasih kepada 3 orang jemaat yang telah berulang tahun pada minggu ini. Ibu Leli, Ibu Li Hongnyo, dan Ibu Rita ya Tuhan. Engkau telah memberikan usia yang panjang kepada mereka Tuhan. Engkau memberkati tahun-tahun yang lalu dan kami percaya Engkau juga memberkati tahun-tahun yang akan datang. Engkau memberikan panjang umur, kesehatan, dan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pilkada serentak tanggal 27 November yang pada hari Rabu ini yang akan kami serentak lakukan bersama-sama ya Tuhan. Engkau taruh pemimpin yang takut akan Engkau ya Bapa. Biarlah semua yang terpilih adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Biar mereka yang terpilih ada roh takut dan juga dapat memerintah dengan baik ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau cinta Indonesia, Engkau cinta daerah-daerah, kota-kota yang akan melakukan pilkada ya Tuhan. Engkau memberkati keamanannya Tuhan, juga untuk cuacanya Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah selalu nama Engkau ya Bapa. Ya Tuhan, pada tanggal 22 Desember ya Bapa, kami juga akan mengadakan acara Natal ya Tuhan. Engkau kiranya menyiapkan semuanya ya Tuhan, untuk keamanan, untuk cuaca dan pembawa firman Tuhan. Biarlah kami dapat merasakan suasana Natal. Dan suasana Natal itu bukan cuma tanggal 22 Desember atau di bulan Desember saja Tuhan. Biarlah suasana Natal selalu ada di dalam hati kami setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Bapa, kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau menghantarkan ke tempat tujuan kami masing-masing tanpa kurang satu apapun. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami landaskan doa kami ini. Mari kita sama-sama berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Biarlah kekuatan Simson, kebijaksanaan Salomo, kesabaran Ayub, iman Abraham, inspirasi Daniel, ketulusan Esther, keberanian Daud, kesalehan Henokh, kelembutan hati Musa, ketaatan Yosua, kesetiaan Ruth, dan sukacita Habakuk turun menjadi bagian dari pribadi kita. Biarlah kiranya kasih karunia Allah, Allah Bapa kita di dalam sorga, pengampunan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, damai sejahtera, sukacita, serta pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus turun, menyertai setiap langkah kita. Mulai dari saat ini, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, menjemput kita semua di atas awan-awan, kita yang tetap percaya dan setia kepadanya. Dalam nama Yesus, terimalah. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus.
hari Minggu. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.